Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suwaja TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali dalam perbincangan kita pada acara hari ini mengenai Islam dan kebangsaan dan juga pemanfaatan teknologi bagi dakwah Islam di Indonesia. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Idham Khalid dan juga Bapak Dr. Eko Setiadi yang kedua-duanya merupakan pengurus di kepengurusan cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam Bapak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, jadi kita akan berbincang tentang pentingnya warga NU untuk menjaga kondusivitas atau keadaan yang kondusif yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi warga Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut sebagai warga Nahdiyin dalam ruang lingkup mereka masing-masing ketika berhubungan dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mungkin berbeda-beda, baik itu ras, etnik, agama maupun juga strata sosialnya. Kami persilakan dulu kepada yang pertama Bapak Dr. Muhammad Idham Khalid untuk memaparkan tentang pentingnya kehidupan tersebut. Silakan. Terima kasih. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Ini penting agar kita semua tidak lupa sejarah bahwa negara ini sejak awal itu sudah dibangun dari jerih payah pemikiran dan juga dakwah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah Salafus Sholihin yang ada di bumi Nusantara. Pada persoalan peran Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama terhadap bangsa, kita bisa menilik sejarah betapa bangsa ini dibangun dari jerih payah para ulama. Pada saat Republik Indonesia pertama kali didirikan dan para pendirinya mencari dukungan ke banyak negara, di dalam negeri itu satu di antara yang lain yang paling awal mendeklarasikan dukungannya atas berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, waktu itu masih berbentuk Republik Indonesia belum, itu adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Menurut pandangan para ulama Nahdlatul Ulama ini, Republik Indonesia ini harus didukung oleh seluruh warga, khususnya umat Islam, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama, karena sah sebagai negara. Apa itu disebut dururiyah bisyaukah. Nah, pertama kali legitimasi ini yang mendorong negara itu bisa berdiri tegak. Yang kedua, kalau kita lihat perjalanan sejarah berikutnya pada saat kita mengenang sejarah 10 November, tidak boleh dilupakan sebelum peristiwa heroik itu ada namanya resolusi Syihab. Syekh Hashim Asy'ari, waktu itu Rais Akbar NU, bersama para ulama di Surabaya menetapkan resolusi jihad untuk membela kebenaran dan membela tegaknya Republik Indonesia. Waktu itu dipaparkan di dalam maklumatnya bahwa setiap orang Islam yang berada kira-kira 90 km kalau tidak salah dari 80 km dari posisi di mana ada musuh
dan musuh waktu itu jelas adalah kolonial Belanda, nikah dan seterusnya, maka hukumnya adalah wajib. Kalau ditafsirkan secara bebas, menjadi wajib hukumnya membela negara itu pada saat ada serangan. Nah, dulu pada saat di maklumat resolusi jihad itu, ya, musuhnya jelas secara fisik itu adalah kolonialisme. Yang jelas musuhnya adalah Belanda yang membonceng Guernica dan ingin menguasai kembali tanah Nusantara atau khususnya Surabaya dalam bentuk koloni. Nah, apakah sekarang musuh negara itu sudah tidak ada? Tentu saja setiap zaman ada musuh. Musuh bangsa kita sekarang ini adalah kemiskinan. Musuh bangsa kita sekarang ini ketidakmerataan ekonomi, ketidakadilan. Musuh bangsa kita sekarang ini adalah dominasi kekuatan-kekuatan asing. Musuh kita sekarang adalah kekuatan-kekuatan yang ingin merubah falsafah dan pedoman negara berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 sebagai 4 pilar itu dengan falsafah yang lain. Contoh, ada misalkan kekuatan yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama di Indonesia, maka itu adalah musuh bersama. Ada kekuatan yang ingin menguasai seluruh resources bangsa Indonesia, maka itu adalah musuh bersama. Ada kekuatan yang selalu menciptakan situasi ketidakadilan, itu adalah musuh bersama. Ada kekuatan yang menciptakan ketimpangan sosial secara terus-menerus, itu adalah musuh bersama. Maka menurut saya, merunut kepada sejarah itu bahwa bangsa Indonesia ini sangat dekat dengan keterlibatan dan peran para ulama dan Nahdlatul Ulama ketika memandang hari ini demi tegaknya NKRI itu, maka tetap saja ada musuh bersama yang harus dihadapi. Nah, tidak bisa tidak warga NU ini harus berperan di dalamnya. Nah, kalau guyonannya itu bicara tentang Indonesia itu ya bicara sama dengan bicara tentang NU. Kalau Indonesia ini guyonannya. Kalau Indonesia itu kan punya 4 pilar kebangsaan. Ini guyonannya. 4 pilar kebangsaan Indonesia itu kan Pancasila. Kalau Pancasila disingkat P. Kemudian pilar kedua itu Bhinneka Tunggal Ika, itu disingkat B. Pilar ketiga itu NKRI, disingkat N. Kemudian pilar keempat itu UUD 45, kan yang disingkat semuanya kan PBN. Jadi kalau bicara Indonesia itu sama dengan PBNU. Nah, ini 4 pilar itu. Dan ini tidak kata-kata yang maduk, apa itu otak-atik gaduk dalam bahasa Jawanya, bukan. Kalau kita sekarang bicara tentang pilar pertama Pancasila, di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita dulu harus juga membuka sejarah pada saat meruncingnya konflik antara kelompok yang menginginkan ditambahkannya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat bagi umat Islam. Ini faktanya memunculkan potensi perlawanan atau potensi perpecahan karena kelompok yang Ghairul Islam, mungkin dari Indonesia Timur,
dari NTT, dari Flores, dari Ambon itu merasa tidak terwakili, tidak terakomodasi di dalam bangsa ini kalau itu ditulis. Dan harus kita sadar waktu itu sampai meruncing potensi perpecahan itu. Dan kembali lagi, siapa yang menyelesaikan itu? Kiai Haji Wahid Hasyim itu yang menjadi mediator untuk meyakinkan, dan NU menjaminkan dirinya agar tidak terjadi konflik itu, bahwa Indonesia ini sudah terwakili kelompok Islam itu dalam sila sampai pada kata ketuhanan yang Maha Esa sudah cukup. Andai saja tidak ada ulama-ulama NU waktu itu di konstituante, itu bisa jadi persoalan di BPUPKI. Ya. Jadi pada intinya persoalan konstitusi selesai ya. Bagi warga selesai. NU, NKRI itu sudah harga yang final. Final. Okay. Dan saya garis bawahi, jangan dianggap NKRI harga mati itu adalah harga mati pokoknya ada sing anu tak perangi, bukan begitu. NKRI harga mati itu karena kita percaya bahwa negara ini sebagai kapal bersama kelompok umat beragama itu sudah tepat. Artinya semua penumpang di dalam kapal itu merasa damai di kapal besar NKRI ini. Kalau ada satu orang, dua orang dari penumpang itu yang merusak kapal ini, semua akan tenggelam. Nah, semua harus sadar itu. Nah, kemudian kalau itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, apa kesamaannya NU ini dengan akidah Islamnya ala Thariqatul Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan beberapa prinsipnya sangat menerima perbedaan dan menyadari bahwa manusia itu diciptakan berbeda, dan tidak boleh kemudian ada pemaksaan homogenitas dan sebagainya atas dasar kepentingan tertentu. Itu tidak benar secara sunnatullah. Sehingga pendirian NU dalam memandang masyarakat yang sangat heterogen ini sudah tepat sebagai bangun bangsa ini. Maka ini harus diterima. Tidak boleh kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan penyeragaman baik pada urusan agama dan sebagainya. Semua harus diterima sebagai satu sunatullah. Nah, pemaksaan itu akan memunculkan potensi konflik itu, seperti sejarah penulisan sila Pancasila. Dan yang ketiga, NKRI kembali lagi ini sebagai kapal bersama, seperti kalau kita merunut sejarah masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu ada orang Islam, Ansor dan Muhajirin. Ada orang Kristen Madinah, ada orang Yahudi Madinah, ada orang Majusi dan sebagainya. Lalu Rasulullah bersama sahabat dan bersama pemuka-pemuka agama itu beriktikat membuat maklumat persatuan untuk membangun, mensejahterakan masyarakat Madinah sebagai negara Darussalam, bukan negara Darul Islam. Nah, orang Islam bekerja sama menghormati orang lain, bekerja sama dengan orang yang sama-sama punya visi membangun bangsa Madinah, dan memerangi orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa Madinah. Hatta itu podo-podo agamanya. Nah, sekarang bagaimana kesamaan Indonesia dengan bangsa Madinah, dengan negara Madinah? Indonesia ini terdiri dari beragam agama, beragam etnis. Kemudian mereka berkumpul pada saat dicetuskannya mulai Sumpah Pemuda sampai proklamasi itu juga bersama-sama dalam visi membangun bangsa ini sebagai kapal bersama. Maka semua harus dihormati. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada Islam. Orang Islam juga harus menghormati mereka. Orang Hindu juga harus menghormati orang Islam, sama saja. Sehingga ini perlu kita sampaikan. Misalkan di Jawa yang mayoritas atau jumlah terbesarnya adalah Islam, itu harus menghormati juga yang kelompok yang lain, agama yang lain.
termasuk juga di Indonesia bagian timur, mungkin di Ambon, ya, orang-orang Kristen yang di misalkan Flores juga harus menghormati orang Islam yang ada di sana dalam suasana kedamaian. Kecuali orang-orang yang ingin memang terjadi kerusuhan harus diperangi. Nah, untuk ini pada persoalan kebinekaan ini, NU itu sudah bisa memahami, menerima secara dasar-dasar doktrin Ahlussunnah wal Jamaah ini agar juga penting untuk difahami oleh saudara-saudara yang non Islam, yang Kristen, Hindu dan sebagainya, bahwa orang Islam lebih khusus teman-teman atau ulama itu sangat memahami perbedaan dan menerima perbedaan itu di dalam kapal besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan catatan semua penumpangnya ini bertujuan sama, memajukan bangsa Indonesia. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, UUD 45 ini aturan. Artinya apa? Semua harus mengikuti aturan. Manakala ada persoalan, kembali kepada aturan. Ukuran kebenarannya sama seperti negara Madinah. Ukurannya adalah kebenaran itu di kesepakatan bersama. Sehingga kali lagi tidak garis besarnya menurut saya adalah tidak ada kesangsian lagi bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama terkait kebangsaan. Tidak ada alasan untuk tidak berjihad menegakkan NKRI ini, karena itu bagian dari ibadah, insya Allah. Ya, terima kasih. Sebelum nanti kita akan melanjutkan berbincang dengan Bapak Dr. Andes Idham Khalid, terlebih dulu kita saksikan yang satu ini. Hadirin para pemirsa Soja TV dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dua orang narasumber kita, yaitu Dr. Andes Muhammad Idham Khalid dan Bapak Dr. Eko Setiadi. Setelah kita dengarkan tadi pemaparan dari Bapak Dr. Andes Idham Khalid, maka selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bapak Eko Setiadi tentang bagaimana semestinya atau bagaimana seharusnya dan bagaimana selama ini warga Nahdliyin itu telah memanfaatkan teknologi informasi dan juga teknologi yang lainnya sebagai bagian dari penyebaran agama Islam ya kepada seluruh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Jadi kira-kira mungkin Bapak Dr. Eko Setiadi bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya teknologi informasi dan juga kegunaannya bagi dakwah Islam. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan mengulang lagi tentang kehidupan berkebangsaan. Kalau kita ingat, kehidupan berkebangsaan itu meliputi beberapa segi, mulai dari politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan kependidikan, pertahanan dan keamanan, kan begitu. Tetapi semua segi ini akan bisa berkembang, akan bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang juga berkembang kalau disupport dengan teknologi yang mencukupi, begitu. Nah, untuk semuanya ini jalan, semua segi jalan dan support teknologi ini juga bisa jalan menjadi suatu sistem yang bagus, harus didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai sifat jujur dan amanah. Ya, semua sistem, kalau matematika ini ya, sistem, katakanlah ini sistem penjumlahan dengan menggunakan variabel A plus 1 sama dengan 3, berarti A adalah 2. Kalau si A ini tidak disiplin, maunya 4, tidak akan menjadi 2. Nah, itu pentingnya kita jujur dan amanah supaya sistem itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, gitu.
Nah, ini pentingnya pendidikan kita untuk selain mempelajari semua segi pendidikan, segi teknologi juga perlu diajarkan juga bahwa semua sistem itu harus berjalan seperti yang direncanakan. Artinya itu disiplin, jujur, dan amanah. Saya kembali ke ini tadi yang dari semua segi, kemudian supportnya, teknologi. Tadi seperti Bapak Amin menyampaikan apa peran teknologi dalam perkembangan NU dalam merealisasikan dalam kehidupan berkebangsaan. Salah satu contoh misalkan ya, dari sisi segi hidup berkebangsaan, katakanlah dalam pengembangan kebudayaan dan pendidikan begitu. Kalau kita lihat sejarah manusia mulai dari zaman Bahwela atau zaman purba, zaman primitif begitu. Setelah manusia lahir, manusia diturunkan ke dunia ini mulai ada tuntutan begitu ya. Salah satunya adalah sebagai manusia yang punya sifat sosial adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk lain, berinteraksi dengan manusia lain. Awalnya kita butuh komunikasi satu orang dengan satu orang, kemudian komunikasi satu orang dengan dua orang, komunikasi satu orang ke banyak orang, istilahnya komunikasi kalau di ilmu jaringan, komunikasi komputer itu ada komunikasi dari point to point, dari seorang ke seorang, atau komunikasi dari point to multi point, satu titik ke banyak titik, satu orang ke banyak orang. Dari sisi perkembangan, point to point yang jaraknya dekat hanya cukup dengan voice, bicara, gelombangnya gelombang getar, suara dikirimkan lewat media udara bergetar nyampe ke telinga kita sampai terdengar. Pada suatu saat kita butuh komunikasi dari titik ke titik lain yang jaraknya lebih jauh. Media apa? Mulailah berkembang, mulailah berpikir manusia, menyesuaikan diri, mempelajari apa yang bisa ditangkap dari jarak jauh. Akhirnya berkembang komunikasi lewat kode asap, panjang, pendek, asap dari api unggun. Asap panjang artinya apa, asap pendek artinya apa, sehingga komunikasi jarak jauh bisa terwujud. Berkembang lagi dengan ditemukannya listrik, gelombang elektromagnetik, mulailah ditemukan komunikasi lewat kabel, perubahan listrik. Suara dirubah menjadi perubahan listrik, listrik dilewatkan kabel, sampai ke ujung sana dirubah lagi, mulai komunikasi jarak jauh. Berkembang terus sampai komunikasi wireless, pakai gelombang radio dan sebagainya. Nah, pada kehidupan saat ini tidak dielakkan lagi bahwa untuk kebutuhan komunikasi dalam kehidupan berkebangsaan NU terutama adalah dakwah, menyampaikan informasi untuk kebutuhan dakwah ke semua umat. Kita tidak pandang itu Islam atau apa, pokoknya ke semua umat. Artinya kita komunikasi dari poin ke multi poin, dipisahkan dengan jarak, dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Maka muncullah teknologi yang bisa kita manfaatkan sekarang. Ada teknologi untuk merekam sehingga bisa diulang kejadian ini di waktu setiap saat yang kita inginkan. Jadi keterbatasan ruang bisa kita atasi, keterbatasan waktu juga kita atasi. Kita bisa mengulang siaran itu di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Begitu. Sehingga tidak dapat dielakkan lagi pada penggunaan teknologi yang kita kenal sekarang yang adalah berkembang teknologi informasi. Teknologi informasi adalah merupakan konvergensi dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Ini merupakan teknologi ya, teknologi informasi. Awalnya adalah komunikasi, ilmu yang mempelajari bagaimana kita menyampaikan
konten, bagaimana mempersuasi orang. Kemudian ada muncul teknologi di bidang lain, ada teknologi komputer berkembang. Kemudian dua ini berkonvergensi, teknologi komunikasi dengan komputer, muncullah ilmu mengolah kata, mengolah gambar dan sebagainya untuk kepentingan komunikasi menggunakan komputer. Kemudian ada ilmu lagi yang disebut ilmu telekomunikasi yang bisa menghubungkan titik dengan titik jarak jauh pakai kabel atau wireless. Ketiga ilmu ini berkonvergensi menjadi satu yang sekarang kita kenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Gitu. Baik, semakin menarik, dan sebelum nanti kita akan simpulkan apa urgensi atau pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta di dalam dakwah Islam, kita akan lihat yang satu ini. Saudara, para pemirsa Social TV dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dua orang narasumber kita. Seperti dijelaskan tadi bahwa teknologi menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak awal, mulai dari perkembangannya yang sederhana sampai pada sekarang ketika semuanya sudah menjadi canggih dan disebut sebagai TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang sudah banyak sekali fakultas-fakultasnya di berbagai perguruan tinggi itu. Nah, Pak Kiai, bagaimana kira-kira aplikasinya itu untuk di dunia dakwah itu bagaimana yang sudah ada dan semestinya harus bagaimana lagi? Apakah selama ini kurang atau mungkin sudah kebanyakan atau bagaimana? Khususnya untuk warga Nahdliyin menurut Bapak sebagai salah seorang pengurus cabang NU di Sidoarjo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, teknologi TIK ini seperti yang dikatakan tadi, banyak perguruan tinggi sudah mendirikan bahkan sudah menjadi fakultas ya, Fakultas Teknik Informasi yang mengembangkan, meneliti mulai dari pengembangan teori keilmuan sampai aplikasi ke masyarakat, bagaimana memanfaatkan TIK mulai bermunculan di berbagai perguruan tinggi. Kalau saya lihat aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia dakwah di Nahdlatul Ulama, saya melihat warga NU ini dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak ketinggalan oleh saya. Sebagai contoh ya, pengurus NU Nahdlatul Ulama juga membuat siaran radio streaming yang bisa diakses lewat internet begitu, yang di mana saja, kapan saja kita bisa mengaksesnya. Demikian juga yang saya rasakan di sini, duduk di sini begitu ya. Saya melihat pemanfaatan teknologi yang lebih maju, yaitu siaran broadcast ya, teknologi broadcast yang bisa diakses di mana saja. Bahkan ini tadi informasinya sampai ke seluruh dunia, bahkan di luar Indonesia pun kita bisa mengakses gitu, lewat parabola. Nah, bahkan se-Asia Tenggara begitu. Nah, ini perkembangan loncatan yang jauh begitu ya dari sisi penggunaan teknologi. Kalau kita lihat zaman dulu, kita belajar, kita menggandakan kitab, kita harus tulis kembali pakai tangan. Kita butuh beberapa orang penulis untuk menduplikasi kitab, mensebarluaskan kitab. Nah sekarang ini sudah mulai lebih efektif dan lebih efisien. Salah satu contoh misalkan, saya membuat, katakanlah ada buku kitab lama yang mau saya reproduksi, gitu. Kita tinggal scan pakai scanner, kita simpan dalam soft copy, kita copy, kita edit, kita perbaiki, yang kurang jelas kita perjelas, yang kurang terang kita perkelang, bahkan
background dan sebagainya, noise dalam background kita bisa hilangkan, kita cetak kembali dengan wajah yang lebih bagus, kita perbanyak tanpa harus kita menulis lagi, ya, gitu kan ya, tinggal copy, paste dan sebagainya. Bahkan misalkan saya menulis buku di Surabaya, mencetak buku di Surabaya, mau mengirimkan buku ini sejumlah sekian ribu eksemplar ke luar daerah, katakanlah misalnya saya Surabaya, saya mau mencetak ini, perbanyak buku saya ini di Bali. Tidak perlu saya mencetak di Surabaya terus saya kirimkan bukunya ke Bali. Cukup soft copy saya kirimkan lewat dunia maya, jaringan internet. Di sana filenya di-download, dicetak ulang di Bali. Nah, gitu. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi. Nah, demikian juga sekarang ini. Dulu para kiai ceramah dari satu tempat ke tempat lain dengan daerah cakupan yang terbatas. Nah, sekarang dengan adanya teknologi televisi, dengan duduk di satu tempat, berceramah, diatur, disetting, dan sebagainya, kemudian disebarluaskan lewat jaringan televisi, bisa mencakup dengan cakupan yang lebih luas. Antar kota, antar pulau, bahkan antar negara. Itu perkembangan contoh penggunaan, dan itu sudah saya lihat di lingkungan Nahdlatul Ulama, seperti televisi Aswaja, TV 9, dan mungkin TV-TV yang lain yang Persada TV, atau TV-TV yang lain yang bermunculan, yang dikembangkan oleh kaum kita dalam kepentingan untuk berdakwah, yang mungkin namanya saya belum tahu sekarang. Begitu, Pak. Terima kasih. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, kembali kita berbincang bersama dua orang narasumber kita dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Seperti sudah kita dengarkan pemaparan dari keduanya tadi, kita ingin mengerti tentu saja apa sih hubungannya, kenapa kok ada kebangsaan dan teknologi itu harus dijadikan satu dalam sebuah dialog. Ya, ini barangkali yang akan menjadi penting untuk kita perhatikan, bahwa kenapa juga kita harus bisa memanfaatkan teknologi, dan juga kenapa kita juga harus senantiasa hidup dalam koridor kebangsaan yang kita perjuangkan seperti disampaikan tadi oleh Bapak Idham Khalid, dan mungkin beliau ingin menambahkan beberapa hal terkait kehidupan kebangsaan bagi warga Nahdliyin. Silakan, Bapak. Terima kasih. Hal penting yang perlu saya kemukakan berikutnya adalah, kalau kita sudah tidak perlu ragu lagi antara kewajiban orang NU dalam membangun bangsa ini dan sebaliknya. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kan ini. Nah, satu, kita tidak bisa lagi membangun bangsa ini atas kesombongan saya sendirian gitu. Sebagai seorang yang superman gitu. Harus membangun sinergi dialog dengan kekuatan-kekuatan lain yang sevisi, sehingga orang NU ini harus mulai membuka diri, atau secara organisasional NU ini mulai PC, wilayah sampai PBNU ini harus membangun dialog sinergi dengan kekuatan-kekuatan yang pro NKRI juga, dengan TNI, bangun dialog dan kerjasama dalam menjaga keutuhan NKRI.
dengan pemerintah, polisian, dengan kelompok-kelompok agama yang lain yang juga pro NKRI untuk menemukan musuh bersama, itu sehingga tidak keliru. Kedua, pertanyaan apa yang kita lakukan ini bicara tentang tadi kualitas dan tanggung jawab manusianya. Kalau saya secara pribadi saya yakin bahwa NU ini secara ideologi, etika dan juga visinya sama dengan bangsa ini. Apa ideologi negara ini? Sama persis dengan ideologi yang dikembangkan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Kita perhatikan, bangsa Indonesia ini tidak berdiri di dalam satu ideologi besar, baik sosialisme ataupun kapitalisme. Ini jelas telah terbukti gagal. Dulu pernah sosialisme itu menjadi wacana yang luar biasa, gegap gempita. Kemudian pembangunanisme itu pada saat Orde Baru juga menjadi pilihan, seakan-akan ini adalah solusi terbaik. Tapi ceritanya juga gagal. Ayo kita sekarang ini kita cari kembali menemukan reinventing ideologi original kita ini. Dan itu ada di relung-relung perasaan hati dan pikiran bangsa Indonesia. Dan kalau bangsa Indonesia ini adalah warga ini, dan itu ada di situ ideologi kita itu. Apa ideologi kita ini? Ideologi bangsa Indonesia ini di dalam Mukadimah Qanun Asasi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menuliskan dengan tegas. Ada kalimat bahwa manusia itu tidak harus saling bekerja sama. Orang yang setinggi apapun derajat dan ilmunya tidak dia akan membutuhkan orang lain. Sebaliknya, serendah-rendahnya orang, dia pasti dibutuhkan orang-orang lain. Nah, ini letak konsep dasar social imaging warga ini. Seharusnya kesadaran ke sana. Lah di dalam khasanah ideologi sosial modern ini disebut dengan ideologi harmoni sosial itu loh. Yang ini memang bukan sosialisme dan bukan kapitalisme. Nah sekarang kita sering bicara kita ini Indonesia bukan kapitalisme, tapi apa ideologi kita? Nah kalau NU itu meririk kepada Mukadimah Qanun Asasi, landasan sosialnya itu di sini ternyata. Kita ini diarahkan untuk sebuah maksud membangun masyarakat yang harmoni. Coba kita lihat kembali ada kalimat yang lain. Maka bersatulah kalian semua, kata Yai Mbah Hasyim itu. Janganlah kamu bercerai-berai. Nah, maka persatuan di dalam kebersamaan itu menjadi kebutuhan untuk mencapai tujuan kemajuan. Maka ini harus dibangun kesadaran ini, harmoni ini. Setiap orang yang berada di kapal namanya NKRI ini, siapapun harus mau bekerjasama dengan yang lain. Harus mau melihat yang lain itu juga punya peran. Yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam itu. Yang kaya, yang miskin. Yang kaya membutuhkan yang miskin. Ini bukan sekedar kalimat pemanis di dalam konteks sosial, tapi ini bagian dari struktur ideologi sosial harmoni itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa orang memberi lebih baik daripada menerima. Itu bagian dari dalam struktur sosial itu. Bahwa harus ada kerjasama. Di dalam struktur masyarakat yang harmoni itu disyaratkan adanya kerjasama. Di dalam ideologi kapitalistik itu tidak ada yang namanya kerjasama. Kalau you mau butuh daging, saya jerakan daging, you punya butuh daging, tidak akan jerakan daging ini mengasih serta merta gratis. Anda harus bayar ke saya, gitu loh. Nah, sebaliknya kalau dalam paham sosialisme itu, tidak boleh you
menguasai daging itu, bagi sama ke yang lain, ya, tanpa memandang you dapat bagian berapa, semua harus dapat sama. Loh, di dalam ideologi harmoni tidak begitu. Yang bekerja keras sebagai satu syarat untuk bisa berhasil, ikhtiar, maka wajar kemudian dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Karena yang males, ya wajar mendapat sedikit, ya, yang tidak bekerja. Tetapi kemudian landasan sosial harmoni itu yang diterjemahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu, nek sampeyan itu soge meskipun hasil kerja kerasnya, ojo lali bahwa itu adalah karunia Gusti Allah. Ya, jangan lupa bahwa itu karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Kalau kaya berhasil, jangan lupa. Kalau Anda mengumpulkan harta, tapi jangan lupa itu ada bagian orang miskin, ada bagian orang yang lain. Itu tidak ada di dalam struktur ideologi besar baik sosialisme atau tidak ada. Nah, apa kesesuaiannya dengan sistem sosial di Indonesia? Di Indonesia ini harmoni itu sama persis dengan yang namanya ideologi berdikari, ya. Kalau dalam John F. Galtung dari Jerman itu menyebutnya self-reliance itu. Nah, kita harus membangun masyarakat itu di dalam landasan ini. Kalau kita sebagai warga NU memulai menyadarinya itu dari tadi itu harmoni tadi itu, sama persis ya itu ideologi sosial masyarakat kita itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah sadar itu bahwa bangsa Indonesia ini harus dibangun dari pijakan green harmoni sosial dengan struktur ideologi sosial seperti itu, dan itu sangat sesuai dengan orang NU, dengan ideologi warga NU. Apa yang kita lakukan? Saya teringat, kalau tadi itu ada, pertama adalah harus ada dialog, sinergi dengan kelompok-kelompok yang memang sevisi dalam pro NKRI. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang-orangnya, oleh kader-kadernya. Saya teringat ada tulisan almarhum Dr. Nurul Khalis Majid. Ini cendekiawan Islam modern yang memang tidak dari nasab Nahdlatul Ulama. Tetapi objektivitas dia waktu sebelum meninggal menulis di satu media, kalimatnya begini: Indonesia ke depan ini adalah Indonesia yang kosmopolitan, yang wajahnya seperti wajah seorang santri. Saya menafsirkan begini, Indonesia ke depan ini adalah Indonesia yang etikanya adalah etika santri, nilai-nilai sosialnya adalah nilai-nilai santri, berdasarkan ideologi sosial Indonesia sendiri, tetapi pikirannya adalah pikiran yang kosmopolitan. Kosmopolitan itu cirinya mampu hidup berdampingan di dalam perbedaan. Dan syarat-syarat itu saya kira ada di generasi muda Nahdlatul Ulama sekarang. Saya yakin wajah Indonesia ke depan adalah wajah seorang santri yang canggih, kosmopolitan. Ya. Pemirsa Swatcha TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Swatcha TV dimanapun Anda berada, seperti tadi telah kita dengarkan dua pemaparan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo mengenai yang pertama
pentingnya ideologi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam hal ini warga Nahdliyin telah memilih bahwa NKRI sebagai ideologi final dengan tadi konsep harmoni sebagai sebuah pilihan atas kreasi-kreasi ideologi yang saat ini sedang berkembang dan sedang diuji cobakan untuk dapat berlangsung terus demi kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor NKRI, dan khususnya bagi warga Nahdliyin Ahlussunnah wal Jamaah, warga NU dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya menjadi penting bagi kita bagaimana caranya agar ide-ide ke-NU-an itu, ideologi-ideologi yang telah dibangun secara berkesinambungan mulai dari zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, zaman Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahbasullah, kemudian pada zaman yang baru hingga saat ini, ideologi NU, santri-santri NU, keilmuan-keilmuan NU harus terus berkembang, harus terus disebarkan kepada seluruh warga negara, khususnya agar ilmu-ilmu ke-NU-an dan sanad keilmuan serta terah sifat kebangsaan yang diwariskan secara turun-temurun dari pendahulu kita hingga saat ini dapat terus dijaga dan dilestarikan melalui pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Kepada beliau Bapak Dr. Eko Setiadi, kami persilahkan untuk menjelaskannya lebih lanjut. Tafadhol. Baik. Kita kembali lagi ke lanjutan tadi. Kita ngomong masalah teknologi, penguasaan teknologi oleh kaum Nahdlatul Ulama yang tadi. Kita ingat bahwa beberapa tahun yang lalu kita dikagetkan dengan seseorang yang menyatakan bahwa kini kita memasuki era globalisasi, kan gitu. Artinya semua di dunia ini akan bisa kita temui dalam jarak yang dekat, bisa kita lihat dalam jarak yang dekat, kita bisa komunikasi dengan jarak yang dekat, seakan-akan tidak ada jarak. Semua titik yang di dunia ini seakan-akan tidak ada jarak. Itu yang dikenalkan sebagai era globalisasi. Ini merupakan tantangan bagi kita para santri kita, begitu ya, para generasi muda kita, santri-santri Nahdlatul Ulama, untuk menjawab perkembangan era globalisasi. Di kemudian hari pasti akan muncul era lagi yang akan membuat sangat lebih dekat, seakan-akan apa? Ya, tidak ada tabir sama sekali begitu. Apapun, ya transparan apapun. Semua informasi yang bergentayangan di sekitar kita, semuanya transparan, semuanya kita bisa lihat. Sehingga kita butuh filter atau informasi yang ada, yang beredar, harus kita kuasai. Lebih dari 50% adalah informasi kedakwaan tentang keaswajaan. Sehingga apa? Semua yang transparan yang kita lihat adalah aswaja. Begitu. Ya, apalagi caranya, kan gitu kan ya. Filter, kalau misalkan informasi yang bergentayangan ini transparan dan kandungan dari informasi yang gentayangan itu adalah kecil sekali, kandungan tentang dakwah kita. Kalau difilter, maka kita membuang banyak informasi, yang kita ambil cuma sedikit, kan gitu kan ya. Dan itu yang kita manfaatkan cuma sedikit. Resource yang begitu banyak, kita hanya manfaatkan sedikit. Maka penguasaan teknologi informasi dan komunikasi adalah mutlak dikuasai oleh para santri NU dalam menyambut era globalisasi untuk kepentingan berdakwah, menanamkan ideologi,
menanamkan keaswajaan apapun, kan gitu. Begitu Pak kira-kira. Jadi kesimpulannya bahwa kita semua, khususnya warga Nahdliyin dan terutama sekali para santri-santri NU dimanapun Anda berada, pemanfaatan teknologi ini mutlak diperlukan di dalam dunia yang semakin global, khususnya sekali karena tanpa kita memanfaatkan teknologi maka kita akan semakin membutuhkan biaya yang besar bila ingin menyampaikan sesuatu, misalnya tentang berceramah. Kalau kita harus mendatangi 23 provinsi, 33 provinsi, 476 kabupaten kota di seluruh Indonesia, diperlukan waktu berapa lama, biayanya berapa, kemudian termasuk biaya pelaksanaan di sana, selebrasinya berapa, seremoninya berapa, dan berapa tahun akan selesai, persiapan-persiapannya bagaimana. Ini dapat diatasi, dipermudah dan diperingkas, diperefisien dengan penguasaan teknologi, sehingga pilihannya kita akan memfilter teknologi atau informasi-informasi yang ada di dalam alam global sehingga kita hanya memanfaatkan sedikit, atau kita menciptakan banyak sekali informasi, memberikan banyak sekali informasi sehingga semakin banyak yang dapat diberikan kepada khalayak, gitu Pak ya kira-kira. Nah, tentu saja kami berharap bahwa pilihan Anda adalah pilihan kita semua. Artinya pilihan Anda adalah pilihan yang kedua, yakni memberikan informasi sebanyak-banyaknya di dalam dunia yang global, sehingga kemana-mana ketika kita mengakses teknologi, di situ terdapat pilihan untuk melihat Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun itu, dan itu sudah sangat dilakukan oleh banyak teman-teman kita di dunia manapun. Mulai dari dunia gadget, banyak teman-teman kita di Jakarta, di Semarang, di Solo itu memanfaatkan gadget untuk berdakwah. Jadi mereka membuat aplikasi-aplikasi yang tertanam di gadget yang isinya adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga di frekuensi radio, banyak sekali cabang-cabang NU yang mendirikan radio-radio FM, radio komunitas, sehingga dakwah-dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dan ideologi yang diteguhkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia ini dapat didengarkan oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama di dalam lingkup pendiri tersebut, dan juga media televisi serta media-media yang lainnya, media internet. Kita saat ini Nahdlatul Ulama dalam arti warga Nahdliyin, kader-kader Nahdliyin telah mengelola lebih dari 600 situs berbasis internet, baik itu yang berbasis gratis seperti WordPress dan Blogspot, maupun situs-situs yang berbayar, dalam artian dibangun dengan modal, dengan membayar, dan juga memanfaatkan sosial media seperti Facebook dan Twitter yang terus digunakan untuk kampanye-kampanye atau propaganda-propaganda atau penyampaian dakwah dan juga ideologi-ideologi yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama sebagai ideologi yang akan menguatkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga dakwah Islamiyah, sehingga kita hidup di Indonesia akan berada dalam kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang gemah limpah rozinawi, negeri yang subur di zaman khatulistiwa dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan di atasnya dan segenap aktivitas-aktivitas diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di kemudian hari, insyaallah. Terima kasih kepada Bapak narasumber kedua, Bapak Idham Khalid, dan juga Bapak Eko Setiadi. Saya sampaikan terima kasih, dan pada pemirsa dimanapun Anda berada, saya ucapkan walafu minkum wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Lama